dalam konteks dunia, Iya. ya. Dan mungkin ini kita kaitkan dengan karakter-karakter atau public figure yang ada di situ. Kita lihat tahun 2019 ini ya, jelaskan Donald Trump Ya. yang tahun ini juga dia akan mungkin harus Fight. mempertahankan Betul. fight bukan saja impeachmentnya, tapi Betul. akan mencoba untuk Electionnya. ya, pemilunya untuk menjadi presiden untuk term kedua. Nah, di sini juga ada kita lihat konflik dengan China, perang dagang, tapi Betul. juga dengan Iran, Betul. macam-macam. Ini kira-kira karakter untuk tahun 2020 sesuai dengan karakter tikus logam itu sendiri seperti apa percaturannya? Kalau kita lihat Donald Trump pribadi dari hokinya dia, jadi kita menggunakan data tempat, tanggal, jam lahir. Jadi tidak hanya menggunakan tahun lahirnya saja. Ya. Nah, Donald Trump ini kalau di tahun tikus logam akan lebih berani. Akan lebih Jadi tegas. lebih berani dari yang sekarang ini? Yes, akan lebih berani. Maksudnya lebih berani mengutarakan pendapatnya. Jadi lebih tegas, kemudian lebih belak-belakan dalam berbicara. Namun sebenarnya ini masih bisa berada dalam kendali dia. Tapi dia sendiri show-nya apa ya? Dia sendiri show-nya kalau dari perhitungan kita adalah anjing api. Anjing api. Nah, ini tahun bagus untuk anjing api? Sebenarnya tahun untuk dia adalah tahun yang sebenarnya kurang harmonis di lingkungan pekerjaan. Kenapa kan? Betul. Sudah kelihatan. Dengan impeachment sangat tidak harmonis dengan pekerjaannya. Jadi kalau misalnya ditanya hokinya dia mengalami, kita sebut kalau Xiong, ada perhitungan Xiong kan ada yang disebut dengan Ciong. Ciong itu adalah clash atau ketidakharmonisan. Nah, karena kita Xiong tidak hanya di tahun lahir, ada di bulan lahir juga. Kebetulan Donald Trump ada Ciong di bulan lahir yang berpengaruh ke lingkungan pekerjaannya beliau. Jadi lingkungan pekerjaan akan menjadi kurang damai lah di tahun ini. Dan mungkin akan ada perubahan karena mereka akan ada election lagi. Iya, siapa tahu dia akan di-impeach, tapi paling tidak yang jelas sudah menimbulkan konflik ya antara kedua partai di Amerika Serikat itu. Betul. Tapi kans dia kira-kira dengan melihat show-nya dan juga tikus logam ini akan dipilih lagi atau tidak? Kalau sekarang kan dia menghadapi impeachment dulu. Oke, kalau dia lewat, dalam arti kata dia tidak melakukan tindakan yang bodoh, tidak melakukan sesuatu yang kontroversial yang bisa membuat dia turun pamornya, maka mungkin dia kalau mau bisa maju menjadi kandidat yang kuat. Dan apakah dia akan menang atau tidak sebenarnya tergantung kompetitornya, Mbak Desi. Iya, siapa? Betul. Nah, itu yang menjadi kuncinya. Kalau di Demokrat itu kan kita ada lihat sekarang lagi ada Bernie Sanders, ada Elizabeth Warren, ada Joe Biden ya kan. Nah, di antara semua itu kita melihat hoki mereka masing-masing biasanya akan mengerucut kemungkinan besar Bernie Sanders atau Joe Biden. Iya, tapi yang jelas tampaknya Donald Trump ini tahun ini dia bisa lebih confident. Bisa. Kenapa dia bisa terpilih lagi? Karena memang dari segi angka-angka ekonominya sebenarnya Amerika membaik. Iya, dan ini selalu hal yang dia jual ya. Betul, ekonomi membaik dan juga menciptakan lapangan kerja. Oke. Di negara yang dia paling suka berantem, tapi mudah-mudahan perang dagang ini sudah akan lebih mereda lah. Bagaimana China? Sebenarnya apalagi kalau dari dengan sosok kepemimpinannya Xi Jinping ya. Kalau sebenarnya dari analisis feng shui kita untuk hokinya Xi Jinping juga mengalami clash atau ciong di bulan lahirnya juga. Jadi berdua ini dua-duanya bareng-bareng di ciong, di clash, ada ketidakharmonisan. Jadi sepertinya perang dagang masih akan berlanjut. Jadi masih akan berlangsung ya. Tapi tidak akan ada yang menang. Tapi untuk dunia ini sendiri bagaimana dampaknya? Dampaknya adalah logam ini baik dari segi ekonomi maupun politik dan lain sebagainya, sosial, apalagi kita sekarang ada Brexit misalnya. Betul. Sebenarnya tahun tikus logam kan logam mendukung air di dalam siklusnya 5 elemen feng shui. Jadi air ini menjadi terlalu kuat. Kalau air itu menjadi terlalu kuat, sebenarnya kita tidak terlalu suka. Kita maunya seimbang. Seimbang 5 elemen, seimbang yin dan yang. Kalau air keseimbangan. Betul. Jadi kalau air terlalu kuat, akhirnya optimisme biasa melemah. Jadi orang cenderung untuk khawatir, cenderung untuk pesimis. Apalagi dengan adanya perang dagang ini, yang dimana semua tidak ada yang diuntungkan. Kemudian satu lagi adalah membuat orang sedikit khawatir dengan perlambatan ekonomi. Jadi sebenarnya trennya masih bisa melambat. Masih bisa melambat ya, apalagi katanya dunia tuh sekarang dirundung utang ya. Bisa dikatakan ini salah satu ya siapa tahu bisa terjadi krisis ekonomi menurut Angelina. Krisis ekonomi sebenarnya ada potensi seperti itu, tetapi kan kalau dalam ekonomi kan ada naik ada turun. Betul ya. Jadi sebenarnya bukan masalah naik atau turunnya, tapi bagaimana kita mengantisipasi pada saat kita turun. Seperti itu. Dan itu harus ada persiapan-persiapan ya, tentu saja harus lebih hati-hati dalam mengelola ya ekonomi dan keuangan. Tapi kalau dari segi konflik perang, apalagi dengan adanya ya serangan terhadap ini Iran ya. Betul. Dan
kebalikannya juga. Ini kira-kira tahun 2020 potensi. Sebenarnya karena ada elemen logam. Logam itu istilahnya juga merupakan materi dari senjata. Jadi kalau konflik bersenjata jawabannya bisa. 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 Jadi tergantung bagaimana orang mengendalikan diri, bagaimana orang mengontrol. Tetapi konflik yang akan terjadi kebanyakan adalah di daerah atau negara yang dimana pemimpinnya tidak bisa perform dengan baik. Misalnya ekonominya kurang baik, tidak bisa mensejahterakan rakyatnya. Maka rakyat di tahun ini akan lebih berani untuk menyuarakan pendapat mereka. Mereka memaksa mau adanya perubahan yang lebih baik. Ya mungkin inilah kuncinya juga ya. Iya. Tapi kalau di Amerika Serikat mungkin di situ pendukungannya Donald Trump justru tambah nyaring juga ya. Bisa, dalam dua-duanya dukungannya. semuanya dua-duanya sama-sama nyaring. Nah. Tapi tahun 2020 dibanding dengan tahun 2019 secara keseluruhan lebih baik, lebih seimbang, lebih menguntungkan atau justru kebalikannya? Kalau menurut kami sih masih kurang lebih sama. Sama ya? Masih kurang lebih sama. Jadi perlambatan masih akan ada, cuma bedanya dulu orang lebih khawatir, kalau sekarang lebih kayak udah pesimis lah, kita sebutnya seperti itu. Maka kita sarankan tetap bukan masalah naik atau turunnya, tapi pada saat turun bagaimana kita antisipasinya. Iya, tapi kalau dari segi ini kita lihat Amerika Serikat dengan masalahnya dan Betul. juga impeachment-nya dan Betul. pemilunya. Eropa kalau kita lihat juga Inggris sudah akhir bulan ini sudah resmi keluar dari Uni Eropa. Betul. Benua-benua lain seperti Asia, Afrika bagaimana peruntungannya? Kalau benua yang lain sebenarnya ini adalah tren global. Jadi kalau pemimpin tidak bisa menunjukkan kepemimpinan yang baik, mensejahterakan rakyatnya, kemudian misalnya ekonominya kemarin udah parah gitu kan, terus tidak membaik, maka ada kemungkinan rakyat yang akan maju untuk memaksa adanya perubahan. Iya, kita lihat mungkin di negara-negara Latin Amerika itu sudah terjadi. Betul, betul. Mereka akan lebih vokal, kita sebutnya seperti itu. Atau oposisi akan mengambil kesempatan ini untuk menggerakkan. Jadi adanya provokasi dari berbagai pihak lah, seperti itu. Baik, Inggris sendiri bagaimana dengan Brexit? Apakah akan lebih memajukan perekonomian mereka, membuat mereka lebih sejahtera, atau justru ini merupakan... Sementara mungkin belum terlihat karena perlambatan ekonomi. Jadi istilahnya dampak global itu terlalu kuat, jadi mungkin kalau memang ada pun tidak terlalu tidak terlalu kelihatan. Masih belum ya? Masih belum. Mungkin beberapa tahun ke depan. Kita sudah membahas ternyata untuk karakter atau pemimpin, khususnya pemimpin dunia, ini memang era pemimpin yang kuat harus ya, nyaring, yang harus nyaring, yang agak mungkin kita sebutnya aneh sedikit. Agak aneh dan banyak kita lihat ada kalau di Amerika Serikat tentu saja Donald Trump, dan di Turki ada Erdogan, dan di Rusia ada Putin, Vladimir Putin, dan juga di Inggris ada Boris Johnson. Ini menarik ya karena fenomena ini seolah-olah tiba-tiba plek gitu. Betul. Tiba-tiba ada dalam beberapa tahun terakhir ini. Betul. Pemimpin-pemimpin yang memang agak aneh dari yang biasanya. Betul, karena sejak tahun 2016 kita masuk disebut periode 9. Periode 9 dalam Feng Shui itu akan bertahan 27 tahun. 27 tahun? Yes, Wow, itu sebenarnya seperti suatu siklus lah. Jadi kalau saat ini karena di periode 9 yang berlaku 27 tahun, maka pemimpin-pemimpin yang laki-laki yang agak tua bersikap agak seperti orang tua dan agak aneh, agak menonjol akan lebih terkenal. Betul. Dan ini selama 27 tahun. Jadi kita masih ada sekitar 20 tahun lagi. Bisa juga pemimpin wanita, tetapi wanitanya harus macho, istilahnya lebih maskulin. Dia lebih berani menyuarakan pendapat, maka juga tetap bisa. Karena logam, jadi berarti juga kalau ada kepemimpinan itu harus kuat ya, tapi harus tegas karena di lain pihak masyarakatnya juga pasti lebih nyaring juga. Betul. Suaranya lebih kritis, apalagi dengan adanya sosmed dan lain sebagainya. Nah, Indonesia juga kita sekarang untuk masuki periode kedua dari pemerintahan Jokowi serta kabinet kerja yang baru, kira-kira kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan, dan ini juga kalau tidak salah Presiden Jokowi juga ini tahunnya ya. Betul. Tahun tikus. Betul. Kalau dari yang beredar di pasaran, orang taunya mungkin Pak Jokowi adalah Shio Kerbau. Tetapi dari hasil analisis riset kita, menimbang posisi kita di belahan bumi selatan, sebenarnya Pak Jokowi lebih tepatnya masih Shio Tikus Logam. Jadi di tahun ini beliau mengalami kita sebut adanya Ciong atau ketidakharmonisan karena justru tidak harmonisan. Ya, jadi kalau tahun tikus pasti Shio tikusnya sendiri kena ciong tapi dalam taraf yang ringan. Jadi kalau nanti tahun depan adalah tahun kerbau, berarti Shio kerbau juga mengalami ciong dalam tahap yang ringan. Rumusnya sudah seperti itu. Oh, begitu. Kalau di tahun 2020 ini Jokowi berpeluang untuk bisa menunjukkan kepemimpinan yang lebih hebat. Dan nanti akan cenderung maunya cepat. Karena ada logam, ada karakter logam ini akan membuat beliau mau lebih tegas,
kemudian maunya semua lebih cepat, maunya to the point, tidak mau berbelit-belit. Iya, dan Seperti ini itu. sudah kelihatan ya dengan apa yang dipercepat ya, Iya, infrastruktur dan lain Omnibus Law sebagainya, untuk kerja-kerja dan betul. lain sebagainya. Tapi apakah ini dibarengi dengan kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan di kabinetnya? Karena ini Kualitas kan juga masih betul. ada beberapa yang baru kan? Ya, kualitas kepemimpinannya akan bagus. Dan bahkan beliau berpeluang untuk mendapatkan penghargaan atau reputasi yang baik atas kepemimpinannya ini. Iya, tapi kalau kabinetnya itu sendiri bagaimana Angelina melihat? Apakah mereka bisa mengikuti ya ritme dari... Saya rasa dari kepemimpinan yang kalau dari sini kita lihat energi kepemimpinannya kuat. Jadi dia tidak akan membiarkan istilahnya bawahannya itu ngoyo. Jadi dia akan berusaha push mereka untuk bisa sesuai dengan keinginan beliau, sesuai dengan rencana kerja beliau. Nah, tetapi untuk satu sisi lagi tikus ini sayangnya kan bukan elemen yang harmonis buat Pak Jokowi. Jadi meskipun beliau sudah bekerja keras, tetap akan ada reputasi yang buruk bisa diterima berhubungan dengan dokumen, peraturan atau undang-undang. Dan ini sudah kelihatan sekarang Betul. mungkin Omnibus Law dan juga ya pasti tahun politik juga ya di sini di Indonesia itu setiap tahun itu tahun politik ya. Melulu Banyak rasanya pilkada ya. juga. Jadi Ini kira-kira bagaimana situasi politik di tahun 2020 kalau politik secara masih keseluruhan? kisruh karena banyak orang yang berbicara, banyak orang mengeluarkan pendapat. Ya sisi positifnya ada satu usaha untuk perbaikan lebih baik lagi. Nah kalau untuk Pak Jokowi ini disarankan pada saat menyusun undang-undang dan peraturan dan lain sebagainya mungkin akan tidak memuaskan sebagian orang. Nah sebagian orang ini yang akan bersuara lebih lantang. Ya. Jadi meskipun sudah kerja keras, dipuji, dicela itulah bagian dari kehidupan ya. Jadi Ya. jangan terlalu dipusingkan, yang penting tetap fokus Ya, bekerja tapi dengan baik. harus juga hati-hati mungkin menerima masukan dan apa yang diinginkan Betul. oleh masyarakat, oleh rakyat juga harus didengarkan ya. Betul. Kalau untuk Pak Jokowi sendiri, kalau karena tahunnya adalah tahun logam, bisa juga berarti adalah hoax yang akan yang akan menyebar. Jadi dari Ya, mungkin pemerintah lebih banyak lagi mungkin betul. tahun ini. Jadi dari pemerintah harus lebih mawas diri untuk bisa mengendalikan penyebaran informasi ini. Karena kan cepat. Udah salah, orang tidak ngecek lagi, mereka cepat menyebarkan. Jadi tidak hanya masalah salah beritanya tidak benar, tapi juga masalahnya adalah kecepatan mereka Iya. menyebarkan. Atau mungkin dari pemerintah sendiri juga harus lebih hati-hati ya berkomunikasi dan memberikan statement Betul. dan lain sebagainya yang tidak justru membuat Ya, masyarakat bingung. betul betul. Jadi jangan ambigu, lebih bagus tegas. Jadi kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Kalau A tapi B, nanti rakyat kalau tidak senang mereka akan berani untuk mengutarakan seperti itu. Baik, Angelina. Jadi segi ekonomi itu sendiri kita membuka tahun ini dengan skandal macam-macam investasi yang bodong dan lain sebagainya. Ini bagaimana kira-kira untuk tahun 2020 investasi baiknya di mana dan apa yang harus dilakukan? Sebenarnya tahun 2020 kemungkinan untuk adanya bisnis ilegal, jadi penipuan, kemudian pemalsuan, kemudian kecurangan itu masih akan ada. Masih akan ada, akan Ya. semakin marak dibanding dengan tahun yang Bisa juga akan semakin marah karena tahun logam yang ada logam besarnya itu membuat orang tergesa-gesa mengambil keputusan. Jadi akhirnya bisa salah mengambil keputusan, terlalu impulsif kita sebutnya seperti itu. Satu sisi lagi di elemen air kecilnya sendiri kan berhubungan dengan intelligence. Jadi penipuannya mungkin bisa semakin canggih. Wah, apalagi dengan teknologi sekarang Betul. ya. Jadi Cyber ini betul, mungkin crime, hacking dan lain sebagainya. betul. Jadi kalau yang kemarin mungkin lebih simpel, tapi yang sekarang mungkin akan lebih canggih. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita jaga keamanan diri kita masing-masing. Iya, apalagi dengan kita menggunakan teknologi kita juga harus hati-hati menjaga Betul. kerahasiaan ya. Betul. Data itu jangan sembarangan. Iya, itu penting sekali ternyata. Ya, bagi para pengusaha kira-kira apa ada yang bisa bagus lah untuk tahun ini jadi Oke. sumber investasi atau mungkin ada yang harus dihindarkan? Kalau investasi sendiri, kita sih menyarankan adanya lebih, kalau berdasarkan profil resiko kita menyarankan sekitar 85% itu ke yang beresiko rendah. Gitu. Contohnya seperti apa? Deposito, obligasi, kemudian Emas bagaimana? emas nilainya akan naik turun, ya tapi cukup biasa-biasa saja, tidak akan sampai hebat-hebat sekali. Orang mungkin akan beli emas untuk lindung nilai aja. Jadi nanti kayak kemarin begitu Donald Trump lagi
membunuh. Jenderal Iran kan tiba-tiba oil akan naik, orang akan beli emas untuk lindung nilai, harganya naik. Tapi setelah itu nanti akan turun lagi. Jadi kalau untuk emas sebenarnya sedang-sedang saja. Ya, jadi lebih ke yang aman ya, deposito, obligasi, properti. Kenapa? Karena pasar saham optimismenya mungkin masih agak fluktuatif, fluktuatif. Apalagi dengan adanya virus corona sekarang betul, ini. betul. Dan kalau misalnya di Amerika ada election, sebelum ada kepastian, biasanya market akan menilai ini dengan negatif sentimennya, seperti itu. Jadi ntar tunggu sudah electionnya selesai, baru mungkin market akan ada kita melihat pertumbuhan. Bagaimana dengan konflik horizontal lah kita sebut masyarakat di Indonesia itu sendiri? Apakah dengan adanya tikus logam ini jadi jauh lebih sensitif, lebih gampang marah, atau justru kebalikannya? Bisa lebih sensitif, tapi lebih tepatnya lebih bereaksi dengan berlebihan. Jadi melihat satu berita atau melihat satu isu, suaranya lebih nyaring. Ya, responnya berlebihan dahulu. Tidak, misalnya kalau kita kan harusnya kita saring dulu, apakah ini berita ini adalah yang benar atau salah. Tapi orang sudah bereaksi berlebihan, sudah disebar dulu, sudah protes dulu, nanti baru minta maaf belakangan. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini hanya lanjutan dari apa yang kita sudah alami sebelum-sebelumnya. Betul. Dan mungkin efek dari sebelum-sebelumnya. Iya, dan mungkin dengan adanya media sosial juga tidak membantu. Apa yang bagus-bagus lah untuk tahun 2020 bagi khususnya bagi Indonesia. Kita lihat memang dengan adanya macam-macam tantangan di luar, di dunia internasional, ekonomi yang melambat dan lain sebagainya, tapi Indonesia secara negara kan masih dibilang bagus ya, yes, apalagi betul. dibanding dengan yang negara-negara yang lagi krisis. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu sebenarnya bagi kita masih akan sama dengan tahun kemarin. Mungkin slightly lebih turun sedikit, tapi Indonesia masih cukup kuat. Termasuk negara yang dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus. Jadi meskipun di luar gonjang-ganjing dan sebagainya, sebenarnya Indonesia cuma terkena imbas. Kita bilang korban, objek pelengkap penderita aja dari perang dagang dan ekonomi yang melambat. Nah, kalau kita sarankan sendiri dari pemerintah itu bisa melakukan stimulasi ekonomi. Stimulasi ekonomi misalnya dengan Omnibus Law, kemudian memberikan insentif pajak dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kita juga merekomendasikan dorong untuk mencintai produk dalam negeri. Jadi mau apapun perang di luar, kalau kita produk dalam negeri kuat, kita tidak akan gampang goyah. Ya, mungkin ini kuncinya Indonesia bisa survive karena domestik pasar kita dengan 270 juta manusia seharusnya kita bisa hidup sendiri ya, tanpa terlalu bergantung pada yang lain. Kemudian dari segi sosial apa yang harus kita waspadai karena kita kan negara pluralis ya, ingin menjaga harmonis dan supaya tidak saling berantem. Ini apa-apa yang harus diperhatikan? Sebenarnya dengan semakin nyaringnya suara-suara. Betul. Jadi lebih bagus kita berpikir sebelum bertindak, berpikir sebelum kita berbicara. Karena orang-orang sebagian melakukan berbicara dengan nyaring, mereka dalam hati mereka, dalam otak mereka berpikir bahwa mereka mengutamakan kesetaraan atau keadilan, tetapi kadang agak keblinger akhirnya jadinya. Nah, disarankan kita berpikir sebelum kita bertindak. Karena di tahun ini kalau kita tidak berhati-hati, mungkin problemnya jadi panjang. Kalau dulu taruh di komen media sosial lewat-lewat aja, mungkin kalau tahun ini kita taruh bisa jadi panjang, bisa jadi viral. Bisa jadi dan juga bisa berurusan dengan hukum. Nah, ini yang seringnya sekarang. Betul. Dan itu juga harus hati-hati. Mungkin tidak ada salahnya puasa dari sosmed mungkin ya, atau paling tidak mengurangi penggunaannya. Betul, lebih ke introspeksi diri pada saat kita sebelum kita berbicara atau bertindak, kita pikir dulu timbang kiri kanan depan belakang untung ruginya seperti bagaimana. Iya, dan saya rasa ini penting untuk dilakukan kapan saja, bukan saja karena tahun ini tahun tikus logam. Setiap tahun sebenarnya perlu seperti itu, cuma kebetulan karena ada logamnya akan lebih nyaring. Ya, lebih nyaring dan juga agak lebih ribut gitu, lebih banyak orang yang bicara. Mungkin ada kata terakhir, kesimpulan secara global mengenai tikus logam ini, suatu tahun yang tidak perlu kita takuti ya, sementara kalau kita menggunakan akal sehat, ya bertindak dengan baik, ya, dan juga pokoknya kerja keras kan setiap tahun itu perlu. Cuma apa yang perlu kita perhatikan itu kita anggap sebagai panduan untuk antisipasi. Jadi kalau tahun tikus logam, pertama adalah problemnya adalah ucapan. Jadi berhati-hati dengan ucapan. Kedua adalah perbuatan kita harus berpikir apa motivasi dibalik itu dulu sebelum kita berbuat. Kemudian yang terakhir adalah mungkin lebih bagus jangan terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan. Ada baiknya kita mundur 2 langkah untuk maju lebih ke depan. Harus hati-hati ya, harus jaga mulut dan juga kita
jangan tergesa-gesa. Nanti karena tergesa-gesa justru bukannya untung tapi buntung, Buntung, ya. betul. Termasuk dalam membuat investasi. Betul, ya. betul. Baik, sekali lagi terima kasih Angelina. Terima kasih Kongsi juga. Facai Kongsi dan Facai, saya semua. doakan semua, kita semua semakin sukses dan makmur. Iya, dan Indonesia juga Semakin harmonis dan harmonis sejahtera. ya, dan hal-hal seperti bencana alam dan lain sebagainya paling tidak kita sudah harus antisipasi. Antisipasi, betul. Sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Iya, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Ya, shio tikus yang memiliki karakteristik unik, pintar dan lincah dan berpadu dengan elemen logam besar diprediksi akan membuat kondisi tahun ini lebih ramai dibandingkan tahun lalu. Krisis ekonomi global yang diramalkan terjadi di tahun ini masih harus diwaspadai. Sementara itu dari sektor politik, pemimpin-pemimpin negara harus lebih tegas karena akan banyak pihak yang ingin bersuara dan juga protes dari warga. Oleh karena itu di tahun tikus logam ini sebaiknya kita tidak tergesa-gesa mengambil keputusan ya, dan juga berhati-hati dalam mengutarakan pendapat. Demikian My Insight kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Bye-bye.